Dalam kasus kali ini, terdapat perusahaan PT Ayam Tentrem yang mempunyai data persediaan selama bulan Juli sampai dengan September 2024. Berikut ini adalah data persediaannya. Kemudian, PT Ayam Tentrem juga memiliki informasi terkait dengan persediaan barang dagang fisik. Berikut ini untuk persediaan barang dagang fisiknya. Jadi terdapat sudah dipisahkan untuk pembelian dan juga penjualan yang terjadi selama bulan Juli sampai dengan September 2024. Lalu ada juga informasi mengenai beban serta pendapatan lain yang diperoleh oleh PT Ayam Tentrem. Nah, selanjutnya dari soal tersebut atau dari yang diketahui di atas tadi, kita diminta untuk menentukan besarnya persediaan akhir, HPP, dan laba rugi apabila digunakan metode fisik FIFO, fisik rata-rata, perpetual LIFO, dan perpetual rata-rata. Nah, untuk pengerjaannya, kita akan mulai. Dari yang diketahui di soal tadi, kita bisa pindahkan ke Excel, yaitu yang pertama ada data persediaan selama bulan Juli, lalu dilanjutkan ada informasi tadi untuk beban-beban serta pendapatan lain di luar usaha. Dan berikut ini adalah yang diminta. Kemudian di sini kita juga masukkan di Excel untuk persediaan barang dagang secara fisiknya. Jadi yang tercantum di sini sama dengan yang di soal ini. Ini. Nah, setelah kita menuliskan yang kita ketahui di soal tadi ke Excel, kita bisa mulai untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama, untuk menghitung yang ditanyakan tadi dengan metode rata-rata atau average fisik. Nah, untuk menggunakan metode average ini, kita perlu terlebih dahulu menghitung harga rata-rata per unit. Untuk menghitung harga rata-rata per unit, itu kita bisa menggunakan rumus barang tersedia untuk dijual dibagi dengan total saldo awal ditambah pembelian dalam unit. Di mana jika kita lihat di soal, untuk persediaan tersedia untuk barang tersedia untuk dijual itu bisa kita lihat di sini. Jadi kita pakai untuk totalnya. Jadi kan ini sudah dikelompokkan untuk pembelian dan penjualannya. Nah, total pembeliannya itu merupakan barang yang tersedia untuk dijual tadi, yaitu sebesar 62.875.000. Nah, dibagi dengan total saldo awal ditambah pembelian dalam unit. Berarti total akhir dalam unitnya sebesar 54.000. Kenapa? Karena tadi kan untuk saldo awalnya di sini diketahui 10.000. Kemudian ada pembelian 1, 2, 3, 4, 5, 6 pembelian. Nah, ketika ditotal keseluruhan itu totalnya 54.000. Nah, di sini kita bagi. Sehingga ketemulah untuk harga rata-rata per unitnya, yaitu Rp1.164,35. Nah, setelah kita mengetahui harga rata-rata per unit, kita dapat menghitung untuk persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir dihitung dengan persediaan akhir dalam unit dikali harga rata-rata per unit, yaitu 3.500. Jadi ini 3.500 diperoleh dari total persediaan dikurangi dengan total penjualan. Jadi ini total persediaan itu kan ada 54.000. Ini dikurangi dengan 50.000 yang berasal dari total penjualannya. Jadi kalau kita hitung 54.000 dikurangi 50.500. Ketemulah 3.500 untuk persediaan dalam unitnya atau persediaan akhir dalam unit. Lalu dikalikan dengan harga rata-rata per unit yang sudah kita hitung tadi, Rp1.164,35. Setelah itu, jadi dari sini tadi ya, kita kan sudah menemukan harga rata-rata per unitnya. Setelah itu kita
bisa hitung untuk persediaan akhirnya. Dikalikan, ketemulah 4.075.225 rupiah. Nah, kemudian setelah menghitung persediaan akhir, kita diminta untuk mencari HPP-nya. Nah, untuk mencari HPP, kita bisa menggunakan rumus barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, untuk barang tersedia untuk dijual, kita bisa pakai ini, total yang di bagian saldo awal ditambah dengan pembelian tadi, yaitu 62.875.000. Dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir tadi sudah kita hitung sebesar 4.075.225. Nah, di sini kita bisa menghitung untuk HPP-nya itu kita kurangkan, ketemulah HPP sebesar 58.799.775 rupiah. Kemudian kita juga perlu menghitung untuk laba atau ruginya. Nah, itu kita hitung terlebih dahulu untuk laba kotor. Laba kotor itu dihitung dari penjualan bersih dikurangi HPP. Kalau untuk penjualan bersih, ini kita peroleh dari total penjualannya. Jadi ini tadi ada informasi penjualan. Setelah ditotal, totalnya itu ada 90.350.000, mas sini. Dikurangi dengan HPP yang sudah kita hitung tadi, 58.799.775 rupiah. Ketemulah setelah dikurangi yaitu laba kotornya sebesar 31.550.225 rupiah. Selanjutnya kita bisa hitung untuk laba bersihnya. Laba bersihnya itu dari laba kotor dikurangi beban tambah pendapatan di luar usaha. Jadi untuk laba kotor tadi kan kita sudah cari nih sebesar 31 juta sekian. Lalu untuk beban-beban ini sebesar 4.900. Dari mana? Jadi di sini ada informasi mengenai beban gaji, administrasi, iklan, perlengkapan, penyusutan, dan juga ada beban-beban di luar usaha dan sebagainya. Nah, yang kita hitung 4,9 juta ini itu berasal dari beban gaji, beban administrasi, beban iklan, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Karena ini terkait dengan usaha terlebih dahulu. Nah, setelah itu eh, setelah kita totalkan itu ketemu 4.900.000. Kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha sebesar 4.900.000. Ini dari mana? Untuk pendapatan di luar usaha berarti kita lihat yang bagian ini. Jadi ada beban di luar usaha itu 3.500.000, pendapatan dividennya 3.500.000 dan pendapatan di luar usahanya 4.900.000. Nah, untuk bebannya ini kan dan pendapatan dividen jika keseluruhan ini total berarti kan beban di luar usaha dikurangi pendapatan dividen ditambah pendapatan di luar usaha ketemulah 4.900.000. Jadi dari 3.500.000 dikurangi 3.500.000 ditambah 4.900.000. Nih, ketemulah untuk pendapatan di luar usaha itu 4.900.000. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk laba bersihnya. Ketemulah laba kotor dikurangi beban ditambah pendapatan di luar usaha. Ketemulah 31.550.225 rupiah. Itu apabila menggunakan metode rata-rata atau average fisik. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan metode FIFO fisik? Nah, untuk menggunakan metode FIFO fisik, yang pertama kita bisa menghitung persediaan akhir. Jadi untuk FIFO itu menggunakan metode first in first out. Jadi untuk persediaan akhirnya itu sama, persediaan akhir dalam unit itu sebesar 3.500. Ini
sama dengan yang di metode rata-rata tadi ya, untuk persediaan akhir dalam unit 3.500. Dari mana? Dari 54.000 dikurangi dengan 50.500. Dikali dengan harganya kita pakai yang 1.400. Kenapa? Karena Vivo tadi kan first in first out. Jadi untuk persediaan akhir itu harganya memakai yang harga terakhir dibeli. Karena kan yang harga lama dibeli itu sudah terjual asumsinya. Sehingga kita pakai yang 1.400.000. Kita pakai yang 1.400. Sehingga dari sini kita bisa ketemu untuk persediaan akhirnya menjadi 4.900.000. Setelah itu kita bisa hitung HPP-nya. Untuk HPP itu dari persediaan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Persediaan barang tersedia untuk dijualnya itu sebesar 62.875 dari sini dikurangi persediaan akhir yang sudah dihitung tadi, ketemulah 57.975.000. Nah, selanjutnya untuk perhitungan laba kotor itu dari penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersihnya itu tadi 90.350.000 dari sini. Dikurangi HPP yang sudah kita hitung tadi. Ketemulah laba kotor sebesar 32.375.000. Nah, dari sini kita bisa hitung laba bersihnya. Dari laba kotor dikurangi beban ditambah pendapatan di luar usaha. Jadi laba kotornya tadi yang sudah kita hitung. Beban tadi kita juga hitung ini sama dengan yang metode average tadi, yaitu sebesar 4.900.000. Dan untuk beban atau untuk pendapatan di luar usahanya tadi setelah kita hitung juga ketemu 4.900.000. Jadi sama seperti yang di metode rata-rata ini tadi. Nah, setelah kita hitung, ketemulah untuk laba bersihnya sebesar 32.375.000. Kemudian itu untuk menghitung dalam metode Vivo Fisik. Kita juga akan mencoba menghitung menggunakan metode LIFO Fisik. Berbeda dengan Vivo tadi yang first in first out, kalau LIFO ini last in last out. Last in first out, Last in first out, sehingga untuk perhitungan persediaan akhirnya itu persediaan akhir dalam unit dikali dengan harga. Untuk persediaan akhir dalam unitnya itu 3.500 dikali dengan harga 1.000. Berbeda dengan Vivo tadi, kalau Vivo tadi kan pakai harga yang 1.400 ini. Kalau LIFO karena last in first out, maka dia menggunakan harga yang 1.000 ini. Jadi yang terakhir masuk itu yang keluar pertama, sehingga untuk sisa persediaan itu menggunakan harga yang pertama dibeli. Jadi yang masih yang 1.000 ini, jadi yang saldo awal. Dari sini kita bisa ketemu untuk persediaan akhirnya itu sebesar 3.500.000. Selanjutnya kita bisa hitung HPP-nya. Nah, untuk HPP-nya ini dari persediaan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, barang tersedia untuk dijual itu 62.875.000 dari sini dikurangi dengan persediaan akhir yang sudah dihitung, ketemulah HPP 59.375.000. Lalu untuk laba kotornya kita bisa hitung dari penjualan bersih dikurangi HPP. Itu penjualan bersihnya sebesar 90.350.000 dikurangi dengan HPP yang sudah kita hitung tadi. Ketemulah laba kotor 30.975.000. Lalu untuk perhitungan laba bersihnya itu dari laba kotor ditambah beban ditambah pendapatan di luar usaha. Nah, itu ketemulah laba kotor tadi yang kita hitung 30.975.000 dan untuk beban itu tadi yang sudah kita hitung 4.900.000 dan pendapatan di luar usaha juga 4.900.000. Dari sini setelah kita hitung
Untuk laba bersih ketemu 30.975.000. Nah, itu untuk cara perhitungan apabila menggunakan metode average, FIFO, dan LIFO fisik. Setelah kita tadi menghitung untuk persediaan akhir, HPP, dan laba rugi menggunakan metode fisik baik FIFO, LIFO, maupun average, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghitung apabila menggunakan metode perpetual. Yang pertama, kita akan menggunakan metode perpetual rata-rata atau metode perpetual average. Nah, untuk menggunakan metode perpetual ini sedikit berbeda dengan metode fisik yang sudah kita coba sebelumnya. Untuk menggunakan metode perpetual, kita perlu membuat terlebih dahulu untuk tabel-tabelnya seperti ini. Jadi di sini ada tanggal, ada pembelian yang dibagi menjadi unit, harga per unit, dan total, serta ada penjualan dan juga saldo. Kemudian untuk bagian pembelian, kita bisa isikan sesuai dengan tanggalnya. Ini diurutkan tanggalnya dan acuannya kita bisa lihat dari soal yang ini. Jadi kita bisa mengetahui pembeliannya, kemudian jumlah unit, harga, dan totalnya. Nah, selanjutnya untuk informasi soal kita taruh di sini supaya kita lebih mudah. Oke, jadi untuk tanggal 1 ini memang tidak ada pembelian, tetapi kita ada saldo awal itu sebanyak 10.000 unit dengan harganya itu 1.000 sehingga totalnya 10 juta. Kita bisa tuliskan di bagian saldo. Kemudian di tanggal 5 Juli itu ada pembelian. Nah, dari sini kita bisa mengupdate untuk saldonya. Jadi, karena pembeliannya tadi sebanyak 15.000 unit, sehingga di bagian saldo, total unitnya ada 25.000. Dari mana? Dari ini. Saldo awal ditambahkan dengan jumlah pembeliannya. Dan harga per unitnya, karena kita memakai metode rata-rata atau average, maka kita perlu merata-ratakan harga per unitnya. Jadi itu Rp1.060 dari total saldo awal tadi 10 juta ditambahkan dengan total pembelian dibagi dengan total unitnya 25.000. Jadi sama dengan 10 juta ini ditambahkan dengan 16.500.000 untuk pembeliannya dibagi dengan 25.000 unit. Sehingga untuk harga per unitnya ketemulah Rp1.060. Nah, untuk totalnya kita hitung dari unit dikalikan dengan harga per unit, yaitu 25.000 dikalikan dengan Rp1.060. Ketemulah 26.500.000. Nah, kemudian untuk tanggal 15 Juli ini ada, ini kalau kita lihat ada penjualan sebanyak 8.500 unit. Nah, karena kita memakai metode perpetual, jadi untuk harganya kita tidak memakai harga yang di soal atau harga yang 1.500 ini, melainkan kita akan memakai harga dari harga per unit yang sudah kita cari tadi, sehingga unit yang dijual itu sebanyak 8.500. Harga per unitnya Rp1.060 dari yang sudah kita hitung di sini tadi, yang ini. Kemudian totalnya itu ketika kita kalikan berarti 8.500 dikalikan 1.060 ketemu 9.010.000. Nah, untuk saldonya berarti tersisa 16.500 unit dengan harga per unitnya 1.060 dan totalnya 17.490.000.
Nah, 16.500 ini berasal dari saldo awalnya itu kan ada 25.000 unit. Kemudian ada penjualan sebanyak 8.500 unit. Sehingga ketemulah untuk sisa unitnya setelah dijual itu ada 16.500. Harganya masih sama kan, 1.060 dan totalnya tinggal dikalikan saja harga dikalikan dengan jumlah unit yang tersisa. Kemudian untuk yang di tanggal 20 Juli itu kita lihat ada pembelian sebanyak 5.500 unit dengan harga per unitnya Rp1.150 sehingga totalnya ada 6.325.000 untuk pembelian. Nah, berarti untuk mengupdate saldonya apabila pembelian itu kita perlu menghitung unitnya terlebih dahulu. Awalnya ada 16.500 unit, kemudian membeli lagi 5.500 unit. Jadi unit yang tersedia sekarang itu sebesar 22.000. Dari 16.500 ditambahkan dengan 5.500. Kemudian untuk harga per unitnya kita perlu cari ulang atau cari kembali harga rata-ratanya. Jadi total saldo awal ditambahkan dengan total pembelian dibagi dengan jumlah unit yang tersedia tadi setelah pembelian. Sehingga yang ini dari sama dengan 17 juta sekian ditambah dengan pembeliannya ini dibagi dengan 22.000 unit. Nah, jadi 1.083 itu tadi dari situ ketemulah untuk total saldonya itu ada 23.815.000. Nah, demikian juga untuk yang selanjutnya itu di tanggal 5 Agustus ada penjualan sebesar 9.500 unit. Oh maaf, 5 Agustus ya. 5 Agustus ini yang 7.000 unit. 7.000 unit harga 1.500. Dengan totalnya sekian, namun karena kita pakai metode average, maka kita pakai harga yang sudah kita hitung di saldo tadi. Jadi untuk yang tanggal 5 Agustus, itu menjual atau melakukan penjualan 7.000 unit dikali harga per unitnya ini 1.083 sehingga total penjualannya itu 7.577.500. Kalau saldonya berarti tersisa 15.000 unit dengan harga Rp1.083 sehingga total persediaannya ada 16.237.500. 15.000 unit ini dari 22.000 unit yang tersisa dikurangi dengan penjualannya 7.000. Demikian juga untuk penjualan yang terjadi di tanggal 15 Agustus itu ada 9.500 unit. Berarti di sini 9.500 harganya masih sama yaitu Rp1.083 karena belum ada pembelian lagi. Jadi untuk rata-rata harga per unitnya belum mengalami perubahan. Kemudian totalnya 10 juta sekian dan unit yang tersisa berarti 15.000 dari saldo awal dikurangi dengan penjualannya 9.500 ketemulah 5.500 unit. Harga per unitnya Rp1.083 sehingga totalnya ada 5.953.750 rupiah. Kemudian di tanggal 25 Agustus ada pembelian. Ini kalau kita lihat di tanggal 25 itu sebanyak 11.000 unit dengan harga 1.200, jadi totalnya 13.200.000. Sehingga untuk saldonya perlu kita update. Menjadi
Total unitnya 16.500, dari 5.500 ditambahkan dengan 11.000, dan untuk harga per unitnya jadi Rp1.161. Jadi harga total saldo awal ditambahkan dengan total pembelian dibagi dengan total jumlah unitnya, yaitu dibagi dengan 16.500. Ketemulah Rp19.153.750 untuk total saldonya. Kemudian di tanggal 10 dan 15 September ini ada penjualan. Masing-masing ada 10.000 unit dan 5.500 unit. Langsung saja kita catat dan kita hitung saldonya. Untuk yang tanggal 10.000 unit, harganya kita pakai 1.161 ya. Karena ini dari sini yang sudah kita hitung tadi. Demikian juga yang ini. Sehingga kita bisa ketemu untuk tanggal 10 September penjualannya total adalah 11.608.000 sekian. Kemudian untuk saldonya berarti dari 16.500 unit dikurangi 10.000 untuk penjualannya tadi, ketemulah sisanya ada 6.500 unit dengan harga per unitnya itu 1.161. Nah, setelah itu kita bisa hitung untuk saldonya itu tersisa 7.546.500. Kemudian di tanggal 15 ada penjualan sebanyak 5.500. Penjualan sebanyak 5.500 unit. Dengan harga per unitnya berarti memakai harga masih sama yaitu Rp1.161. Kemudian total penjualannya berarti 6.384.000 sekian. Sehingga saldonya kita bisa hitung masih tersisa 1.000 unit dari 6.500 unit dikurangi 5.500 atas penjualan tadi. Harganya masih sama 1.161. Kemudian setelah itu kita hitung total saldonya itu tersisa 1.161.000. Nah, selanjutnya di tanggal 19 September ada pembelian itu 4.000 unit dengan harga per unitnya 1.300 dan total pembeliannya 5.200.000. Nah, dari sini kita bisa hitung untuk saldonya, berarti saldo saat ini ada 5.000 unit. Jadi saldo 1.000 unit ditambah pembelian 4.000 unit. Kemudian harga per unitnya kita bisa hitung itu 1.272. Itu dari total saldo awal atau saldo sebelum pembelian ditambah dengan jumlah pembelian dibagi dengan total unit setelah pembelian. Di sini kita bisa hitung untuk total saldo setelah pembeliannya adalah 6.361.000. Kemudian di tanggal 25 September dan 28 September juga terdapat pembelian, sehingga dalam hitungannya untuk 25 September itu pembeliannya 5.000 unit, jadi saldonya ada 10.000 unit. Harga per unitnya berarti kita perlu hitung kembali rata-ratanya dari saldo awal ditambah total pembelian dibagi dengan 10.000 itu total unit setelah pembelian, ketemulah 13.111.000 untuk total pembeliannya. Untuk total saldo setelah pembelian ya. Kemudian untuk tanggal 28 ada pembelian 33.500 unit dengan harganya 1.400 per unit.
Sehingga saldonya itu menjadi 13.500, harga per unitnya menjadi Rp1.334 dan total harganya itu 18.011.000. Nah, setelah itu kita bisa ke transaksi terakhir yaitu tanggal 30 September. Di mana 30 September itu ada penjualan sebanyak 10.000 unit. Jadi di sini kita masukkan 10.000 unit dengan harga per unitnya kita pakai harga ini. Jadi totalnya itu 13.341.481. Sehingga untuk itu adalah total penjualannya. Untuk saldonya berarti tersisa 3.500 unit. Karena kan unit awalnya 13.500, dijual 10.000. Sisanya 3.500 dengan harga per unitnya Rp1.334 dan total saldonya menjadi 4.669.000. Nah, setelah kita mengetahui untuk setiap transaksi menggunakan metode average, kita bisa menghitung HPP-nya. Nah, HPP ini kita hitung dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi, barang yang tersedia untuk dijual tadi sama dengan metode fisik, yaitu 62.875.000, atau sesuai yang diketahui di soal ini, dikurangi dengan persediaan akhirnya sesuai dengan metode perpetual average, itu yang ini, sebanyak 4.669.000, sehingga untuk HPP totalnya itu ada 58.206.000 dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Lalu untuk laba kotornya kita hitung penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih kita lihat berarti di bagian penjualan ada 90.350.000 ini dikurangi dengan HPP yang sudah kita hitung 58.206.000. Jadi ketemulah untuk laba kotornya 32.144.000. Dan laba bersihnya kita hitung dari laba kotor dikurangi beban ditambah pendapatan di luar usaha. Jadi laba kotor sesuai yang sudah kita hitung. Kemudian untuk beban dan pendapatan di luar usaha kita tadi sudah tahu hasilnya di metode fisik sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 4,9 juta. Setelah dihitung, temulah laba bersihnya 32.144.000. Ini untuk penggunaan metode perpetual average. Selanjutnya, kita akan mencoba melakukan perhitungan apabila menggunakan metode perpetual FIFO atau first in first out. Untuk metode perpetual FIFO yang pertama kita lakukan itu masih sama, yaitu membuat tabel dengan informasi mengenai tanggal pembelian, penjualan, dan juga saldo yang masing-masing terdapat subunit, harga per unit, serta total. Nah, untuk soalnya kita kan masih sama dengan soal sebelumnya, hanya menggunakan metode yang berbeda saja. Jadi, ini untuk informasi yang di soal, kita pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk informasi yang ada di pembelian. Kita dapat melihat acuan dari soal yang berisi pembelian dari tanggal 5 Juli sampai 28 September ini. Baik unit, harga per unit maupun dengan totalnya. Nah, selanjutnya kita bisa mengisikan untuk yang tanggal 1 ini memang tidak ada pembelian, tetapi ada informasi mengenai saldo awal yaitu 10.000 unit dengan harganya itu 1.000 per unit. Kita
isikan di bagian saldo. Oke, jadi totalnya 10 juta. Setelah itu kita lanjutkan ke tanggal 5 Juli, di mana tanggal 5 Juli ini ada pembelian sebanyak 15.000 unit, harganya 1.100, totalnya 16.500.000. Nah, saat selanjutnya kita bisa isikan ke bagian pembelian. Kemudian untuk bagian saldo berbeda dengan metode average tadi. Untuk metode first in first out, kita menuliskan saldonya itu terpisah dengan harga barang yang berbeda. Jadi, tadi di saldo awal ada 10.000 unit dengan harga 1.000, lalu membeli lagi 15.000 unit dengan harga 1.100, kita catatkan secara terpisah untuk saldonya. Jadi totalnya 16.500.000. Nah, kemudian di tanggal 15 Juli, kita lihat di sini ada transaksi penjualan sebesar 8.500 unit dengan harga 1.500 dan totalnya sekian. Nah, kita isikan. Nah, untuk metode first in first out atau FIFO ini, ketika ada penjualan, maka yang kita keluarkan stok pertama adalah stok yang awal masuk terlebih dahulu. Jadi tadi kan kita tahu kalau transaksi penjualannya itu 8.500 unit. Maka kita bukan pakai harga yang 1.500 ini, melainkan kita pakai harganya itu yang 1.000. Karena tadi kan ada saldo sebanyak 10.000 unit dengan harga 1.000 di awal. Kemudian ada pembelian 15.000 unit dengan harga 1.100. Nah, ketika ada penjualan yang perlu kita keluarkan terlebih dahulu adalah yang paling awal, yaitu 10.000 unit dengan harga 1.000 tadi. Yaitu Nah, karena penjualannya sebanyak 8.500, maka kita masukkan di sini 8.500 unit. Harga per unitnya kita pakai yang 1.000, sehingga totalnya ada 8.500 untuk penjualannya. Nah, saldonya itu berarti tersisa 1.500 unit dengan 1.500 unit barang dengan harga 1.000 rupiah dan masih ada 15.000 unit barang dengan harga 1.100. Jadi ini tetap terpisah untuk pencatatannya di, di masing-masing harga. Sehingga totalnya untuk barang dengan harga 1.000 ada 1.500.000 dan barang dengan harga 1.100 ada 16.500.000. Selanjutnya di tanggal 20 Juli itu ada pembelian sebanyak 5.500 unit, harganya 1.150 rupiah. Di totalnya 6.325.000. Nah, dalam mencatat saldonya itu masih sama seperti tadi, berarti tadi di awal ada barang sejumlah 1.500 unit dengan harga 1.000 kita catatkan, kemudian ada juga terdapat stok barang sebanyak 15.000 unit dengan harga 1.100. Lalu atas pembelian tanggal 20 sebanyak 5.500 unit dengan harga 1.150 kita catatkan dan kita hitung masing-masing totalnya ada 1.500.000 untuk harga barang 1.000, ada 16.500.000 untuk harga barang 1.100 dan ada 6.325.000 untuk harga barang 1.150 yang dimana baru kita beli di tanggal 20 Juli. Selanjutnya di tanggal 5 Agustus itu terdapat penjualan sebanyak 7.000 unit. Nah, untuk penjualan itu sama, kita habiskan terlebih dahulu stok yang pertama kali masuk.
Jadi total penjualannya kan ada 7.500. Nah, di saldonya tadi masih ada 1.500 barang dengan harga 1.000. Maka itu perlu kita keluarkan terlebih dahulu. Jadi kita menjual barang sejumlah 1.500 unit dengan harga 1.000. Lalu sisanya atau sebanyak 5.500 ini dari 7.000 barang yang perlu dijual dikurangi dengan 1.500, itu 5.500 barang dengan harga 1.100. Jadi total yang dijual itu 7.000, seperti itu. Nah, setelah itu kita totalkan, jadi untuk barang yang harga 1.000 totalnya 1.500.000, untuk barang yang harga 1.100 totalnya 6.050.000. Nah, selanjutnya untuk saldonya itu berarti tersisa 9.500 unit untuk barang dengan harga 1.100. 9.500 ini dari 15.000 dikurangi 5.500. Karena tadi kan ada 5.500 unit yang harga barang yang dijual. Itu harga barang dengan harga 1.100 tadi. Dijual sebanyak 5.500 unit. Sehingga sisanya yang awalnya 15.000 karena dijual 5.500 masih tersisa 9.500. Kemudian untuk selanjutnya masih ada barang sejumlah 5.500 unit untuk harga 1.150. Ini juga masing-masing kita hitung totalnya. Setelah dikalikan itu ada 9.500 unit barang dengan harga 1.100. Totalnya 10.450.000. Kemudian untuk harga barang 1.150 totalnya 6.325.000. Dan selanjutnya untuk tanggal 15 ini ada 15 Agustus ada penjualan sebanyak 9.500 unit. Berarti untuk tanggal 15 langsung saja kita pakai 9.500 unit yang kita keluarkan dengan harga 1.100. Karena ini pas ya, jadi dari saldonya ada 9.500 unit dengan harga 1.100, jadi kita pakai harga tersebut. Nah, totalnya 10.450.000. Nah, dari sini kita bisa tata untuk saldonya karena yang 9.500 unit tadi yang harganya 1.100 sudah terjual, maka saldonya ini tersisa 5.500 unit dengan harga Rp1.150. Totalnya 6.325.000. Selanjutnya untuk tanggal 25 Agustus ini ada transaksi pembelian sebanyak 11.000 unit dengan harga 1.200. Maka untuk mencatat saldonya sama seperti tadi kita pisahkan barang dengan harga yang berbeda. Jadi saldo awal ada 5.500 unit dengan harga per unitnya 1.150, lalu ditambah pembelian sebanyak 11.000 unit dengan harga 1.200 sehingga totalnya 13.200. Kemudian di tanggal 10 September ada penjualan sebanyak 10.000 unit. Jadi 10 September dalam pencatatan penjualan dan saldonya tadi kan 10.000 unit ya. Nah, 10.000 unit kita tadi kan punya stok nih, Marsian, yang barang dengan harga Rp1.150 per unit. Sebanyak 5.500. Berarti 5.500 unit ini harus dikeluarkan terlebih dahulu. 5.500 unit dengan harganya 1.150. Totalnya 6.325.000. Kemudian sisanya kita menggunakan barang dengan harga 1.200. Itu sebanyak 4.500 barang. Dari mana? Dari 10.000 barang terjual dikurangi dengan 5.500
Itu dari stok barang yang tersisa seharga 1.150. Nah, setelah itu totalnya untuk penjualan dengan harga barang 1.200 berarti 5.400.000. Lalu untuk stok yang tersisa atau saldonya berarti kita bisa catat yaitu masih tersisa 6.500 unit barang seharga 1.200, totalnya 7.800.000. Ini untuk saldo pada tanggal 10 September 2024. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 15 September. Di tanggal 15 September ini ada penjualan lagi sebanyak 5.500 unit. Nah, dari sini kita bisa catatkan atas penjualannya dan juga saldonya. Penjualannya karena sisa stoknya harga hanya harga barang dengan hanya barang dengan harga 1.200, maka kita langsung pakai sebanyak 5.500 unit dengan harga 1.200, totalnya 6.600.000. Nah, setelah itu kita bisa hitung saldonya ini dari saldo awal dikurangi total penjualan. Jadi sisa barangnya masih ada 1.000 unit. Dengan harga barang 1.200, totalnya 1.200.000. Kemudian di tanggal 19 September yang ini ada pembelian 4.000 unit dengan harga 1.300. Nah, ini kita bisa update si saldo atas pembelian tersebut sebagai berikut. Jadi di awal tadi ada 1.000 unit barang dengan harga 1.200, kita catatkan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan saldo atas pembelian tadi sejumlah 4.000 unit barang dengan harga 1.300, totalnya 5.200.000. Lalu tanggal 25 September terdapat lagi pembelian sebanyak 5.000 unit harga 1.350. Kita catatkan di bagian saldo kita perlu update atas pembelian tersebut. Yang pertama kita catat saldo awalnya itu ada 1.000 unit barang dengan harga 1.200, lalu ada 4.000 yang ini ya, ada 4.000 barang dengan 4.000 unit barang dengan harga 1.300, lalu ditambah dengan yang dibeli tadi 5.000 unit barang dengan harga 1.350. Setelah itu kita bisa hitung totalnya, dikalikan saja yaitu 6.750.000. Setelah itu kita ke transaksi tanggal selanjutnya yaitu 28 September. Di tanggal 28 September ini juga ada pembelian lagi. Pembelian sebanyak 3.500 unit dengan harga 1.400. Nah, pembelian konsepnya masih sama, jadi kita catat dulu saldo awal yang ada ditambahkan dengan pembelian yang dilakukan. Jadi saldo awalnya tadi kan ini 1.000 unit barang dengan harga 1.200, 4.000 unit barang dengan harga 1.300, 5.000 unit barang dengan harga 1.350, itu kita catatkan terlebih dahulu. Ditambahkan dengan yang baru dibeli, yaitu 3.500 unit barang seharga 1.400. Ketemulah 4.900.000 totalnya. Kemudian di tanggal 30 September itu ada penjualan sebanyak 10.000 unit. Nah, dari sini untuk penjualannya berarti
kita perlu habiskan dulu stok yang masuk awal atau masuk terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kita habiskan dulu stok 1000 unit ini seharga 1.200. Lalu kita habiskan stok 4.000 unit seharga 1.300. Nah, ini totalnya baru 5.000 unit ya. Sementara kita akan penjualan itu 10.000 unit. Nah, 5.000 unitnya kita ambil dari barang dengan harga 1.350. Jadi totalnya ini yang dijual adalah 10.000 unit dengan rincian 1.000 unit harga 1.200, 4.000 unit harga 1.300, dan 5.000 unit harga 1.350. Nah, setelah itu kita hitung untuk total penjualannya di masing-masing harga. Itu ada 1.200.000, ada 5.200.000, dan 6.750. Nah, untuk saldonya karena har- karena barang yang dengan harga 1.200, 1.300, dan 1.350 ini sudah dijual, maka sisanya itu yang 3.500 unit dengan harga 1.400 ini. Jadi ini kita delete saja. Sehingga untuk saldo persediaan akhirnya, nih. Jadi untuk saldo persediaan akhirnya itu ada 4.900.000 itu tadi. Oke, nah setelah itu kita bisa hitung untuk HPP-nya. Nah, HPP ini kita hitung dari persediaan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan barang tersedia untuk dijual kita tadi tahu jumlahnya 62.875.000 masih sama dari total seluruh penjualannya. Nah, persediaan akhirnya kita pakai ini 4.900. Selanjutnya dari sini kita bisa hitung HPP-nya 57.975.000. Lalu menghitung laba kotor dari penjualan bersih dikurangi HPP, penjualan bersihnya 90.350.000. Ini masih sama dengan metode yang lain untuk penjualan bersihnya dari total penjualan dikurangi HPP yang sudah kita hitung tadi, ketemulah 32.375.000. Nah, laba bersihnya dari laba kotor kurangi beban ditambah pendapatan di luar usaha. Laba kotor yang sudah kita hitung, kemudian untuk beban dan pendapatan di luar usaha tadi sudah kita hitung juga, ketemunya 4.900.000 masing-masing. Setelah diakumulasikan, itu laba bersihnya ketemu 32.375.000. Nah, itu untuk perhitungan apabila menggunakan metode perpetual LIFO. Selanjutnya, untuk metode perpetual LIFO, berikut ini adalah perhitungannya. Sedikit berbeda dengan LIFO yang kita apabila terjadi penjualan, kita keluarkan terlebih dahulu barang dagang yang pertama kali masuk, sementara LIFO ini adalah last in, first out. Jadi, barang dagangan yang baru dibeli itu yang pertama dijual. Seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk tanggal 1 Juli masih sama, terdapat 10.000 unit barang dengan harga 1.000 totalnya 10 juta kita masukkan untuk bagian saldo awal. Selanjutnya di tanggal 5 Juli itu ada transaksi pembelian sebanyak 15.000 unit seharga 1.100, totalnya 16.500.000. Jadi untuk bagian saldo kita bisa update dari pembelian
Ini basically masih sama seperti metode FIFO. Jadi barang dengan harga yang berbeda itu dicatat secara terpisah. Jadi ada 10.000 unit barang dengan harga 1.000 dan 15.000 unit barang dengan harga 1.100. Totalnya saat dikalikan yang barang dengan harga 1.000 rupiah itu ada 10 juta totalnya dan dengan harga 1.100 totalnya 16.500.000. Selanjutnya di tanggal 15 Juli ada penjualan sebanyak 8.500 unit. Nah, untuk penjualan kita perlu catatkan. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi bahwa untuk metode LIFO ini last in first out. Jadi kalau yang FIFO tadi ketika ada penjualan 8.500 akan memakai 8.500 unit akan memakai harga unit yang 1.000. Tetapi ketika kita menggunakan metode LIFO kita akan menggunakan harga dengan barang yang terakhir masuk yaitu 1.100 rupiah ini. Jadi 8.500 unit dengan harga per unitnya 1.100 totalnya kalikan 9.350.000. Nah, untuk saldonya berarti untuk barang dengan harga 1.000 masih sama yaitu 10.000 unit, totalnya 10 juta. Lalu untuk saldo dengan harga barang 1.100 berarti tersisa 6.500 dari 15.000 unit dikurangi dengan penjualannya 8.500 unit. Nah, untuk harganya 1.100 total 7.150.000. Selanjutnya di tanggal 20 itu ada pembelian sebanyak 5.500 unit ini dengan harga 1.150. Maka kita update untuk saldonya atas pembelian tersebut sehingga kita catatkan terlebih dahulu saldo sebelum pembelian. Itu ada 10.000 unit barang dengan harga 1.000 dan 6.500 unit barang dengan harga 1.100. Kita catatkan termasuk dengan totalnya. Setelah itu kita tambahkan dengan barang yang baru dibeli tadi yaitu 5.500 unit barang dengan harga 1.150 totalnya setelah dikalikan 6.325.000. Setelah itu di tanggal 5 Agustus, kita cari yang tanggal 5 Agustus, itu ada pembelian, maaf, ada penjualan sejumlah 7.000 unit. Penjualan sejumlah 7.000 unit. Nah, kita perlu mencatatkan penjualannya dan update saldonya. Karena penjualannya sebanyak 7.000 unit. Dan ini perlu diingat adalah metode LIFO atau last in first out. Maka yang pertama kita keluarkan adalah barang dagangan yang dibeli atau barang yang dibeli yaitu yang 5.500 unit ini dengan harga 1.150. Jadi yang perlu kita keluarkan adalah harga barang dengan harga 1.150 ini. Nah, di sini berarti sejumlah 5.500 unit seharga 1.150. Totalnya 6.325.000. Nah, yang kita jual tadi kan ada 7.000 unit. Jadi sisanya kita pakai barang dengan harga yang terakhir masuk kedua. Berarti yang harganya 1.100 ini. Sejumlah 1.500 dari mana? Dari 7.000 dikurangi 5.500. Setelah itu totalnya berarti 1.650. Kita kalikan lebih dulu totalnya 1.650.000.
Kemudian setelah itu kita bisa update untuk saldonya. Berarti masih tersisa 10.000 unit barang dengan harga 1.000, totalnya 10 juta. Dan tersisa 5.000 unit barang dengan harga 1.100, totalnya 5.500.000. Dari mana? Dari ini kan tadi saldo awalnya 6.500.000, lalu dia dijual sejumlah 1.500. Jadi tersisa 5.000. Setelah itu kita ke tanggal 15 Agustus. Di tanggal 15 Agustus ini juga ada penjualan sejumlah 9.500 unit. Sehingga kita perlu update untuk bagian penjualan dan saldonya seperti biasa. Nah, tadi jumlah barang yang dijual adalah 9.500 unit. Maka yang pertama kita keluarkan stoknya adalah barang dengan harga 1.100 terlebih dahulu yang terakhir masuk sebanyak 5.000 unit. 1.100 kalikan itu ketemulah sejumlah totalnya 5.500.000. Kemudian karena tadi total yang total yang dijual ada jumlahnya ada 9.500 dan baru keluar yang 5.000 unit, maka sisanya itu 9.500 dikurangi 5.000 unit, sejumlah 4.500 unit itu dari barang dengan harga 1.000 rupiah. Jadi totalnya 4.500.000. Nah, untuk saldonya berarti tersisa 5.500 unit barang dengan harga 1.000. Dari mana? Dari 10.000 ini yang terjual barang dengan harga 1.000 ini kan 10.000 unit dikurangi 4.500 yang terjual tadi. Sisanya 5.500. Nah, setelah itu ini merupakan saldo di tanggal 15 Agustus. 5.500 unit harga 1.000, totalnya 5.500.000. Setelah itu kita bisa ke transaksi tanggal 25 Agustus. Di mana di tanggal 25 Agustus ini ada pembelian sebanyak 11.000 unit dengan harga 1.200. Nah, ini kita update ke bagian saldo. Jadi di saldo awal kita tetapkan terlebih dahulu ada 5.500.000 unit barang dengan harga 1.000. Lalu kita tambahkan untuk yang sudah dibeli tadi yaitu 11.000 unit barang dengan harga 1.200, totalnya 13.250. Lalu ke transaksi tanggal 10 September. 10 September ada penjualan sebanyak 10.000 unit. Kita update di bagian penjualan. Itu sebanyak 10.000 unit. Kita pakai barang harga barang dagangan yang terakhir dibeli. Berarti karena yang terakhir dibeli tadi ada 11.000 unit seharga 1.200, berarti langsung saja sebanyak 10.000 unit barang dijual seharga 1.200. Totalnya 12 juta. Nah, dari sini kita bisa catat untuk saldonya. Jadi ada 5.500 unit barang seharga 1.000 rupiah, total 5.500.000, dan 1.000 unit barang seharga 1.200, totalnya 1.200.000. 1.000 unit ini dari mana? Dari saldo awalnya. Saldo awalnya kan ada 11.000 unit barang seharga 1.200. Kemudian kan dijual sebanyak 10.000 unit. Ketemulah saldo akhirnya masih ada 1.000 unit barang dengan
harga 1.200, totalnya 1.200.000. Setelah itu kita ke transaksi tanggal 15 September. Tanggal 15 September ini juga ada penjualan sebanyak 5.500 unit. Maka kita update untuk bagian penjualan dan saldo. Karena tadi jumlah barangnya itu 15 September 5.500 unit. Yang pertama kita keluarkan stoknya adalah yang terakhir kita beli, yaitu yang 1.000 unit barang dengan harga 1.200 ini. Lalu sisanya baru kita pakai yang 5.500 unit dengan harga 1.000 ini. Nah, karena yang dijual sejumlah 5.500 unit dan yang 1.000-nya itu sudah jadi barang dengan harga 1.200, maka sisanya yaitu 5.000 dikurangi 5.500 dikurangi 1.000 sejumlah 4.500 unit itu menggunakan barang dengan harga 1.000. Totalnya 4.500.000. Setelah itu untuk saldonya berarti tersisa 1.000 unit barang dengan harga 1.000, totalnya 1 juta. 1.000 ini dari saldo awal 5.500.000 dikurangi dengan 4.500.000. Selanjutnya kita transaksi tanggal 19 September. 19 September ada pembelian sejumlah 4.000 unit dengan harga 1.300. Nah, ini kita langsung update dalam saldo atas pembeliannya. Berarti saldo awalnya ada 1.000 unit barang dengan harga 1.000, totalnya 1 juta, ditambah pembeliannya ada 4.000 unit barang dengan harga 1.300, totalnya 5.200.000. Lalu untuk itu transaksi tanggal 19, selanjutnya kita bisa ke transaksi tanggal 25. Tanggal 25 juga terjadi pembelian 5.000 unit seharga 1.350. Jadi kita rincikan di bagian saldo langsung saja. Jadi untuk saldo awalnya tadi ada 1.000 unit barang dengan harga 1.000, total 1 juta, dan 4.000 unit barang dengan harga 1.300, totalnya 5.200.000. Kita tambahkan dengan pembeliannya 5.000 unit barang dengan harga 1.350, totalnya 6.750. Kemudian di tanggal 28 itu juga ada pembelian lagi sebanyak 3.500 unit seharga 1.400. Totalnya 4.900.000. Maka kita update di bagian saldo juga. Sehingga untuk saldonya ini masih sama untuk yang 1.000 unit, 4.000 unit, dan 5.000 unit ini menyesuaikan saldo sebelumnya. Kemudian ditambahkan dengan pembeliannya 3.500 unit seharga 1.400, totalnya 4.900.000. Kemudian untuk yang tanggal 30 ini ada penjualan sebanyak 10.000 unit dengan selanjutnya kita perlu catatkan di bagian penjualannya dan update di saldonya. Sehingga atas 10.000 unit tadi, karena ini metode last in first out, jadi kita keluarkan terlebih dahulu stok yang terakhir masuk, yaitu 3.500 unit barang dengan harga 1.400.
Selanjutnya 5.000 unit barang dengan harga 1.400. Jadi kita habiskan dulu stok yang terakhir masuk. 5.000 unit barang dengan harga 1.350 ya. Kemudian karena kita membutuhkan 10.000 unit, berarti ini baru 8.500. 1.500 unitnya ini dari barang dengan harga 1.300. Jadi setelah ditotal ini ada 10.000 unit. 10.000 unit. Nah, setelah itu kita update untuk saldonya. Nah, saldonya berarti masih ada 1.000 unit barang dengan harga 1.000. Lalu masih ada 2.500 unit barang dengan harga 1.300. Dari mana? Dari saldo awalnya kan yang harga barang 1.300 ada 4.000 dikurangi yang dijual sebanyak 1.500. Ketemulah 2.500 sisa unitnya. Harga 1.300, totalnya 3.250.000. Sehingga untuk persediaan akhir totalnya ini ada 3.500 barang saat di total. Kemudian 2.300 ini dari masing-masing barang 1.000-an dan 1.300-an. Totalnya berarti ada 4.250.000. Nah, dari sini kita bisa mulai hitung untuk HPP-nya. HPP-nya ini dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Untuk barang tersedia untuk dijualnya sebanyak 62.875.000. Dari ini tadi kalau yang kita sudah bahas 62.875.000 atas pembelian barang dikurangi dengan persediaan akhir yang sudah kita hitung yang ini tadi. Persediaan akhirnya kan totalnya ada 4.250.000. Setelah itu kita kurangkan, ketemulah HPP 58.625.000. Lalu kita hitung untuk laba kotornya dari penjualan bersih dikurangi HPP. Penjualan bersih sebanyak 90.350.000. Ini dari total seluruh penjualan dikurangi dengan HPP yang sudah dihitung, ketemulah 31.725.000. Untuk laba bersihnya dari laba kotor dikurangi beban ditambah pendapatan dari luar usaha. Tadi kita hitung untuk pendapat bebannya 4.900.000 dan pendapatan dari luar usahanya 4.900.000. Sehingga laba bersihnya sejumlah 31.725.000. Nah, itu tadi untuk tutorial perhitungan persediaan apabila menggunakan metode perpetual baik LIFO, FIFO maupun average.